ini adalah hamba menurut agama. Ini adalah pembahasan terakhir dari bab tentang tauhidullah. Jadi ada 8 golongan yang dinilai dari sisi agama. Sisi agama maksudnya apa? Jadi kalau seperti muslimin, orang muslim itu apa? Ya orang muslim adalah yang bersyahadat. Jadi kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sudah Islam. Meskipun nggak sholat, meskipun nggak ini, ya itu urusan belakang. Jadi syarat mutlak ya seorang muslim adalah syahadat. Ya, syarat mutlak adalah seorang muslim adalah syahadat. Jadi mau dia berdosa besar kecil, andai kata dia senantiasa memperbarui syahadat, maka dia masih tetap golongan orang-orang muslimin. Ini level 1. Kemudian yang mukmin, mukmin ini beriman. Lah ini yang di mukmin ini ada kalanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang-kadang kan naik, kadang-kadang turun. Ya, maka di situ ada sifat-sifatnya. Aja ada sifat-sifat orang mukmin. Apa saja sih sifat-sifatnya itu? Yang pertama adalah orang itu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dia berperilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang mukmin. Kemudian bergetar hatinya saat seperti tadi qori membaca Al-Qur'an itu kalau hatinya bergetar berarti muncul rasa keimanannya. Kemudian dia selalu bersujud. Maksudnya apa? Dia benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah dia jihad harta maupun jiwanya. Jadi dia berjihad kepada Allah menggunakan alatnya adalah menggunakan harta maupun jiwa. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tentang jihad itu lebih hanya 2 saja yang berbicara tentang jihad jiwa. Selanjutnya sekitar 7 ayat itu berbicara tentang jihad harta. Itu lebih awal. Nah, kalau orang yang memiliki harta banyak, ini adalah kesempatan besar untuk melakukan jihad sebenarnya. Kemudian ada ujian keimanan. Ujian keimanan itu terletak pada godaan keluarga, terutama orang tua. Ya, jadi siap-siap saja. Jadi kalau keimanannya naik turun, kemudian karena digoda keluarga, ya itu sebuah ujian. Ya tidak akan seorang mukmin itu tidak akan diuji, pasti akan diuji. Nah, jadi kalau orang beriman, ya pasti nantinya akan kekal di dalam surga Aden, surga Firdaus, dan surga Ma'wah. Dan semua pahalanya akan disempurnakan dan ditambah karunia-Nya. Kemudian dia diberi petunjuk dan diberikan kabar gembira. Kemudian mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ya, ditanamkan kasih sayang, kemudian beruntung, kemudian dihapuskan dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dan dia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Dan inilah golongan orang-orang mukminin. Yang selanjutnya adalah golongan mutakin. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa? Bertakwa adalah mengerjakan semua yang diminta oleh Allah dan diperintahkan. Dan yang kedua adalah tidak menjauhi seluruh larangannya. Jadi sebenarnya dalam beragama itu kan kita mudah. Apapun yang diperintahkan ya sudah kita kita kerjakan saja. Kita kerjakan saja, tidak yang lain-lain seperti itu. Jadi kemudian ada namanya amalan-amalan yang dapat meningkatkan takwa. Jadi ada salah satu syarat saat kita khutbah misalnya. Itu kan ada rukun khutbah. Salah satu rukunnya adalah wasiat takwa. Jadi andai kata seorang khotib tidak berwasiat takwa, berarti gugur khutbahnya. Nah, maka ketakwaan ini itu melekat kepada manusia-manusia. Nah, kita bisa menaikkan ya derajat ketakwaan kita itu dengan apa? Yang pertama adalah berbuat kebaikan. Yang kedua adalah berpuasa. Yang ketiga lagi-lagi jihad harta dan jiwa. Kemudian memakan makanan yang halal dan baik. Ya, libas pakaian yang terbaik. Kemudian dia memelihara silaturahim. Kemudian dia memakmurkan masjid, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit.
juga kemudian memaafkan dan menahan amarah. Nah, ini adalah proses bagaimana manusia jika ingin amalannya naik, jika ingin takwanya naik, ya maka seperti itu. Nah, balasannya bukan hanya di akhirat nanti, tidak. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, apa yang kita lakukan akan dibalas juga di dunia. Apa itu? Orang-orang yang bertakwa, dia akan diberikan jalan keluar. Kemudian dia akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kemudian dia mendapatkan berkah dari langit dan bumi, dari atas maupun bawah. Kemudian dia juga tidak mudah khawatir dan juga bersedih hati. Dia mendapatkan petunjuk pembeda antara hak dan batil. Jadi andai kata dia mau melamar pekerjaan, misalnya apakah pekerjaan ini baik atau tidak. Ketika dia bertakwa, kuat takwanya, dia akan ada petunjuk di dalam hatinya. Oh enggak bisa diambil ini. Yang ambil ini saja. Itu akan mudah. Apalagi yang ketemu jodoh dan lain sebagainya, itu akan mudah. Cukup saja kita tingkatkan ketakwaan, nanti Allah akan memberikan petunjuk yang baik. Kemudian mendapatkan pahala, dihapuskan kesalahan dan dilipatkan pahalanya. Nah, ini adalah balasan-balasan bagi seorang yang bertakwa di dunia. Ya, jadi orang yang bertakwa ini adalah model keislaman yang level 3 tadi, yang level paling atas. Ya, jadi ya kita tujuannya setiap apa yang kita inginkan, ya kita hendaknya beringin ya untuk masuk ke level takwa ini. Kemudian munafik. Siapa ini munafik? Munafik adalah orang-orang yang memiliki sifat tidak berpendirian tetap dan jelas. Kemudian dia tidak percaya. Kemudian perkataannya dusta. Sumpah dan janjinya tidak ditepati. Amal ibadahnya cenderung riak. Kemudian suka bergaul dengan yang memusuhi Islam. Selalu curiga. Terus berbuat kerusakan. Diajak berjihad itu nggak mau. Ya. Kemudian lebih takut kepada manusia. Kemudian dia tidak berhukum kepada hukumnya Allah. Ya, jadi hukumnya Allah itu tidak digunakan dalam kehidupannya. Ini termasuk orang munafik. Kemudian mencari keuntungan pribadi. Jadi apa yang dilakukan itu ada sesuatu, ya ada sesuatu yang dicari, yakni keuntungan pribadi. Nah, ini tidak yang termasuk sifat-sifat orang munafik. Nah, sebenarnya sifat-sifat ini, kenapa kok kita harus tahu sifat-sifat ini? Sebenarnya bukan untuk menstigma seseorang. Adanya sifat ini diajarkan, kemudian diberikan tahu dan lain sebagainya itu untuk diri kita. Akankah kita masuk golongan itu? Jika tidak, jika iya, bagaimana cara keluar dari situ? Jika iya, alhamdulillahirabbil alamin. Terus bagaimana ketika kita melihat ciri-ciri itu ada pada orang lain? Nah, itu kan pandangan manusia. Ya, ketika kita menemukan ciri-ciri itu, sehendaknya kita tidak menstigma seseorang tentang itu. Cukuplah kita berjaga jarak dengan mereka. Ya, cukup berjaga jarak saja, tidak bergaul. Maka bagaimana menghadapi orang munafik? Ini kan ada strateginya. Ya, di dalam Al-Quran jelaskan bahwasanya jangan pernah duduk bersama mereka. Jadi kalau ada kita melihat ciri-ciri orang-orang munafik ada pada pribadi orang lain, ya nggak usah, kamu munafik, nggak usahlah duduk-duduk sama saya. Bukan, kita yang menjauh. Ya, itu kok kelihatannya orang itu nggak bisa dipegang janjinya. Ya sudahlah, saya nggak mau bergaul. Kita. Kemudian jangan mudah terpecah belah lah ini. Ya, kita akan mudah terpecah belah kalau kita ikut omongan. Kemudian jangan jadikan mereka pemimpin. Ya, ini yang penting. Jangan jadikan mereka pemimpin. Cukup kita yang tahu. Kok ini kok banyak janjinya gak ditepati dan lain sebagainya. Kalau ini ya sudahlah, saya nggak mau menjadikan dia pemimpin. Nah, ini nggak perlu juga. Ya, kemudian jangan hiraukan gangguan dari mereka dan bertawakal kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah balasan bagi orang munafik. Orang munafik ini akan mendapatkan apa?
Yang pertama adalah fiddarkil asfali minan nar, dia ditempatkan di neraka paling bawah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian amalannya sia-sia di dunia dan akhirat. Binasa, dimurkai dan dikutuk Allah. Tertipu oleh omongan kosong. Jadi ada beberapa pendapat ulama, orang-orang munafik ini Islam atau tidak. Lah, sekali lagi, orang beragama Islam jika bersyahadat. Orang munafik apakah bersyahadat? Ya bersyahadat. Tetapi yang tahu isi hati kan Allah. Ya. Jadi ketika dia lisannya itu bersyahadat, tetapi syahadatnya di hati adalah suatu kepalsuan, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena yang menentukan masuk neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah mengambil jangan pernah mengambil bagiannya Allah. Kamu munafik, kamu pasti masuk neraka. Itu bagiannya Allah. Kita bukan bagian kita. Bagian kita adalah bagaimana mengklasifikasi diri kita, kemudian menemukan ciri-ciri itu pada orang lain, kemudian kita menjauh. Cukup itu saja. Terus yang selanjutnya adalah fasikin. Fasikin adalah sifat orang yang berpaling dan menyembunyikan kebenaran. Kemudian dia juga memutuskan perjanjian Allah dan membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian dia tidak berhukum kepada Allah juga. Kemudian dia menukar ayat dengan harga yang sedikit. Ini adalah orang-orang fasik. Terus bagaimana cara menghadapi orang-orang fasik? Yang pertama adalah meneliti kebenaran kabar dari mereka. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda kefasikan dari seseorang, ya sudah, apapun kabar dari dia, hendaklah kita tabayyun. Ya, ini untuk orang-orang fasik. Kemudian apa balasannya bagi orang-orang fasik? Dia akan mendapatkan azab dari langit. Bukan hanya namanya langit ya, pasti kan di dunia. Jadi balasannya adalah kontan di dunia. Seorang munafik itu pasti fasik. Ya, lah seorang munafik pasti fasik. Lah ini yang kita semuanya itu tidak harus benar-benar berhati dua golongan ini. Jadi golongan yang paling kita hati-hati ya dua ini adalah orang munafik dan orang fasik. Yang keenam adalah murtadin. Murtadin ini adalah orang yang keluar dari Islam. Ya sudahlah saya keluar. Misalnya ada orang berkata seperti itu, keluar menyatakan dirinya keluar dari Islam, maka dia otomatis tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Seluruh amalnya itu akan terputus. Dan dia akan mudah berbuat dosa dan panjang angan-angan. Mukanya hitam, muram, ya itu di akhirat nanti seperti itu. Ya. Kemudian sikapnya Allah bagi orang murtad itu seperti apa? Allah akan mengganti dengan kaum yang tidak murtad. Ya, jadi gak usah khawatir ketika banyak orang-orang murtad misalnya, gak usah khawatir karena nanti ya kekhawatiran kita sebenarnya kan saat menjaga. Loh, kenapa kok ada orang yang keluar dari Islam? Kita koreksi. Ya, berarti kan kita harus membentengi orang-orang yang muslim ini. Jangan sampai keluar dari Islam. Nah, ketika dia sudah keluar, ya ini kita tidak punya sikap apapun karena itu sudah jadi wewenangnya Allah. Allah akan mengganti kaum yang tidak murtad. Ya, kemudian pesan bagi orang yang sudah keluar dari agama Islam adalah bertaubat sebelum ajal. Kemudian sebelum azab datang, maka hendaknya beriman kepada Allah. Maka dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang murtad. Kenapa kok diperangi? Perangi sepertinya kan bukan untuk memusnahkan, tetapi berlaku tegas, berlaku sikap yang tegas ya bahwasanya murtad ya itu benar-benar keluar bukan dari bagian dari Islam. Ya, kamu mau tobat atau tidak? Kamu mau masuk Islam lagi atau tidak? Ya, jadi kalau sudah keluar, ya keluarlah benar-benar benar-benar jangan sampai menjelek-jelekan Islam. Yaitu yang pesan yang akan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang nomor orang yang tidak berislam.
Ya, jadi pertama perilakunya itu dia suka ikut nenek moyang, kemudian suka berdusta, senang-senang lagi lalai, terus menghalangi manusia dari jalan Allah. Ketika dia diberi peringatan, dia sudah hati, telinga, kemudian matanya tertutup semua. Terus bagaimana sih amalan orang kafir itu? Ya kan biasanya orang tanya, loh ini loh bukan muslim, tetapi baiknya luar biasa. Terus bagaimana amalan mereka? Lah amalan dan hartanya di sisi Allah itu tidak terima. Ya, dan tidak bisa menebus kekafirannya. Ya sudahlah, biarkan dia kafir, tetapi dia akan bayar berapapun supaya bisa menebus kekafirannya. Tidak bisa. Yang jadikan apa? Yang bisa menebus kekafiran hanya satu kalimat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang bisa menebus kekafiran. Kemudian dia bagaikan seburuk-buruknya makhluk karena dia tidak bisa menerima suatu kebenaran. Kemudian dosanya tidak diampuni Allah, kemudian dia memiliki azab dan siksa. Ya, apa saja siksaannya? Mukanya hitam, muram, kemudian kekal di dalam neraka. Memiliki azab baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian hatinya sesat dan sering berbuat buruk, putus asa dari rahmat Allah. Kemudian dia memiliki sikap. Sikapnya apa? Salah satunya adalah tidak ada toleransi. Jadi orang-orang kafir cenderung tidak memiliki toleransi. Tetapi orang muslim saat menghadapi orang kafir hendaknya berperilaku toleran. Jadi mengedepankan dakwah bil hikmah, mengedepankan keceriaan, mengedepankan kebaikan. Jadi orang memandang kita itu, oh saya tak masuk Islam aja. Kenapa? Islam kok baik, Islam kok murah, Islam kok bersih, Islam kok canggih, Islam kok ini, seperti itu. Jadi mereka masuk ke Islam bukan karena iming-iming dan lain sebagainya, tetapi karena kekuatan hatinya. Yang terakhir adalah musyrik. Orang musyrik ini adalah orang yang menyekutukan Allah. Jadi ada dua, ada kafir, ada musyrik. Kafir ini cukup gak percaya. Contohnya orang ateis. Ateis kan tidak percaya pada Tuhan. Jadi masuk golongannya kafir. Tetapi ada beberapa golongan orang punya sesembahan lain. Ya, jadi bukan hanya tidak percaya Allah, tetapi punya sesembahan lain. Nah, punya sesembahan lain lah, inilah yang termasuk golongan orang musyrik. Ya, lah ini yang dimaksud dengan musyrikin Mekah dan lain sebagainya, itu adalah golongan orang-orang musyrik. Jadi dulu mereka bertuhan kepada Lata, Uzza, Mana. Kemudian dia juga kuat merasa sekutunya kuat. Saya punya Tuhan banyak, berarti saya luar biasa dan saya hebat ya karena punya Tuhan banyak. Nah, nyatanya kan dia waktu dihancurkan dia kan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ataupun misalnya dibakar, dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, inilah kelemahan-kelemahan dari sekutunya Allah atau Tuhan-Tuhan orang musyrik. Nah, ini adalah pembahasan dari yang pertama tentang tauhidullah. Nah, kita masih punya 8 lagi Ustaz ya. Sudah berapa Ustaz? Ini waktu sudah menunjukkan jam 9. 9. Jam 9 ini.